Ya, oke. Sambil menunggu yang lain, saya masukkan yang baru masuk. Saya mulai saja. Kebetulan hari ini Pak Chandra masih ada kegiatan rapat dengan Aptikom Pusat, jadi kita mulai dulu sambil menunggu beliau. Ya, rapat dengan Aptikom Pusat, ya dengan Jakarta begitu. Nah, sambil menunggu mungkin ada beberapa hal yang mesti kita atau mau saya sampaikan dulu, terutama dalam hal ini adalah kita kemarin bicara tentang giant banner atau spanduk begitu ya. Saya ada materi tentang poster, slogan, dan iklan. Nah, giant banner nanti akan saya tunjukkan biar dibahas sama Pak Chandra. Kemudian ada sekitar, bukan sekitar ya, memang yang sudah masuk itu ada 46. Ya, udah injury time tadi juga pada menyusul, ya makanya saya agak terlambat ini ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya masukkan sampai detik ini berarti 46. Ya, yang pertama apa itu poster ya? Poster itu lembar pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan dan tulis gambar yang mencolok atau tulisan gambar yang mencolok ya. Itu poster. Biasanya memang kadang kalau kita lihat bentuknya itu ada yang besarnya A3 ya, paling tidak sih minimal sih A3 itu jadi 2 kali folio ya. Kemudian ini sambil yang lain masuk. Pemasangan poster itu biasanya di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Ditempelkan di dinding atau tembok, dipasang di pinggir-pinggir jalan. Nah, yang seperti itu barangkali masih memungkinkan sekarang untuk memasang poster di rumah sakit ya, tentu saja hubungannya dengan poster tentang informasi kesehatan, barangkali tentang proses penanganan pasien rawat jalan atau karena COVID, barangkali informasi tentang COVID dan seterusnya. Itu kalau di rumah sakit gitu ya. Kalau di pasar tentang himbauan tertentu ya, di stasiun dan sebagainya, itu kebanyakan posternya berupa poster-poster yang mengandung himbauan, petunjuk, dan seterusnya. Nah, pemasangan poster agar sesuatu yang ada dalam poster itu dapat diketahui umum, menjadikan masyarakat umum tertarik untuk membeli, memakai, atau mengikuti poster tersebut. Nah, bahasa poster ini kemarin juga sudah disampaikan Pak Chandra, harus singkat, jelas, efektif, mudah dimengerti, menarik perhatian pembacanya. Ada satu hal di minggu lalu atau di hari Senin minggu ini ya, disampaikan sama Pak Chandra tentang poster itu, antara lain adalah tentang eye catching. Ya, eye catching. Artinya memang begitu terlihat, langsung orang begitu dalam satu tatapan itu langsung oh iya itu ada poster tentang COVID-19 dan seterusnya. Itu mudah, singkat, jangan bertele-tele, jelas, efektif, mudah dimengerti. Ya, prinsip dalam penyusunan poster, kalimat dan gambar yang dipilih dengan tujuan penulisan poster atau sesuai dengan tujuan penulisan poster. Ini kalimatnya. Kemudian,
Kalimat dalam poster bersifat mempengaruhi, sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahaminya dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui halayak dengan cepat dan menarik. Tidak perlu kalimat yang banyak gambar dan itu sudah mewakili poster. Ya. Poster dibagi menjadi 4, poster niaga, poster kegiatan, poster penerangan atau pendidikan, dan poster hiburan. Ya. Niaga itu jelas iklan, gitu ya, atau bisnis. Poster bersifat menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, ini ada contoh pastel daeng dan tahu fantasi. Singkat dia ada gambar-gambar, kemudian singkat terima pesanan, telepon sekian, HP sekian. Kemudian poster kegiatan, poster yang bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca untuk mengikuti atau berpartisipasi. Ini dalam hal sampah barangkali, kemudian juga dalam hal lain, kegiatan-kegiatan lain, biasanya kalian juga buat poster untuk acara-acara seperti bakti sosial barangkali seperti itu. Nah, kebanyakan sekarang poster bentuknya digital gitu ya, karena memang sosial medianya sangat kuat sekarang sehingga poster yang sifatnya printing itu sudah berkurang meskipun masih ada. Kemudian dalam bidang pendidikan, poster penerangan atau pendidikan bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Tentang seminar pendidikan, ya, nah seminar-seminar itu sekarang apalagi di masa COVID-19 seperti ini, pandemi COVID-19, semua seminar dilakukan secara daring atau online. Nah, selain online juga artinya posternya juga disebarnya melalui media sosial, ya, seminar tentang apa melalui YouTube atau melalui fasilitas seperti kita Zoom gitu ya. Kemudian juga poster hiburan. Poster hiburan berisi tentang pemberitahuan adanya suatu hal yang bersifat hiburan, misalkan ada band yang mau tampil dan seterusnya. Ya. Kemudian slogan. Slogan itu perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, ya, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Ini bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Ya. Selain ya slogan itu kalimatnya harus singkat, penuh makna gitu ya. Contoh pemuda sehat, negara kuat, sekali merdeka tetap merdeka. Ini slogan-slogan lama barangkali ya. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Banyak tentu saja sekarang slogan-slogan yang dipakai, yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Di iklan juga selalu ada seperti itu. Ya. Kemudian iklan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Tujuannya untuk mempengaruhi khalayak sasaran masyarakat luas, jumlahnya tidak dapat ditentukan dan tinggalnya berpencar-pencar. Digunakan untuk menyampaikan gagasan, produk atau jasa. Ditinjau dari isinya, iklan harus objektif dan jujur, menarik, singkat dan jelas, tidak bertentangan dengan syarat.
dari segi bahasa, iklan harus mudah dipahami, mudah diingat, persuasif, menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas. Ini hal-hal yang tentu saja dari iklan yang dari dulu sampai sekarang masih dipakai. Misalkan tentang objektif dan jujur. Meskipun sekarang nilai objektif dan jujur itu lebih didorong dengan suatu kegiatan bombastis gitu ya, yang sifatnya bombastis, ya, menarik harus singkat dan jelas ya, dan tidak bertentangan dengan syarat. Ya, oke, itu hal-hal kemudian dari bahasa mudah dipahami, mudah diingat, persuasif. Saya akan memberi semacam kuis bagi kalian tentang perhatikan iklan di TV yang tadinya ada, kemudian sekarang sudah diganti. Iklan itu iklan suatu produk cemilan atau makanan ringan begitu ya. Tapi dalam iklan itu justru menyampaikan hal yang kurang etis. Kalau orang lama, orang kuno barangkali ya, orang makan itu jangan sambil ngomong. Justru di iklan ini malah ditampilkan sambil ngomong. Jadi kurang jelas. Tapi akhir-akhir ini iklan seperti itu sudah tidak ditayangkan lagi. Coba cari ya nanti apa sih iklan apa sih yang ada di situ, yang seperti itu. Ciri-ciri iklan itu informatif, komunikatif, bahasa singkat dan padat, menarik. Ya, kemudian macam-macam iklan, ada penawaran, ada pengumuman, ada reklame. Nah, ya ini sih nanti yang minggu lalu atau hari Senin kemarin sudah dibahas di sini nih. Ada giant banner XL gitu ya, yang 0,1 rupiah itu dulu. Kemudian menawarkan, ini model-model iklan penawaran ya. Kemudian juga iklan reklame. Ini model-model iklan. Ya. Oke, saya rasa seperti itu. Nah, saya akan ganti dengan materi yang lain, yaitu tentang, nah ini tugas yang kemarin ya. Tugas tentang giant banner. Nanti mudah-mudahan pada saat kita bahas itu kemudian keluar, kita bahas seperti ini, Pak Chandra terus masuk ya sebentar. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ada 46 tugas spanduk dan giant banner. Nah, ini yang pertama Denny Aditya, MIWP, Denny Sel, ya, terima servis handphone. Nah, ini mungkin yang dimaksud Denny. Oke, ini sih kan kita juga sudah lihat bagus gitu ya. Ada informasi tentang
namanya Denisel, terima servis handphone, bergaransi lagi, software dan hardware bisa ditunggu. Hanya apa yang kurang di sini? Apakah ini spanduk untuk di tempat mereka berjualan? Boleh. Ya, tempat Denny, misalkan Denny di situ ada, boleh ya. Tapi kan orang tidak hanya akan melihat atau tidak hanya ingin mengetahui ini. Ada yang belum nih. Misalkan tentang kontak person. Waduh. Mic-nya halo, tes tes. Ada yang bisa dengar suara saya? Coba salah satu. Kedengaran nggak ya suara saya? Kedengaran. Kedengaran, Dengar? Pak. Oh ya, soalnya ada tanda seru di mic saya. Gitu. Wes. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini yang Denisel artinya dia kurang pada kotaknya. Kontaknya mungkin juga ada alamat yang belum dicantumkan gitu ya. Ini satu. Kemudian yang nomor dua, Wulan Agustiana. Warung sembako Al-Mughni menyediakan berbagai macam sembako, beras, gas LPG, dan lain-lain. Pulsa, kuota, token. Nah, oke, ada Facebooknya, kemudian ada nomor WA. Ya, cukup informatif begitu ya, kan jelas warung sembako. Jadi yang ditonjolkan di sini warung sembakonya. Oke, bagus. Memang kalau untuk di giant banner, di spanduk, itu kebanyakan tidak menampilkan harga. Tapi ada juga strategi yang menampilkan harga. Rika Agustin, ini kampung media, pasar pembelanjaan buku ya. Up to 50% off Book Friday sale. We proud to present bazar buku back to campus. Kampung media. Senin 9 sampai 6 lapangan parkir UCIC Jalan Kesambi. Oke. Jadi ini intinya sih Rika akan menampilkan ada bazar buku gitu ya. Bazar buku di Senin sampai Jumat. Up to 50% off. Wah, ini all item atau bagaimana begitu ya. Kadang sih menarik di sini ya, menarik, tapi kalau biasanya kalau buku itu ya memang bisa saja dibuat all item up to 50% off ya, tergantung strategi juga sih seperti itu ya. Oke, informatif juga. Kemudian 7 sampai 17 Mei Senin Jumat lapangan parkir CIC. Ya, ini ada hubungan. Kemudian barangkali kadang yang seperti ini kan kurang menarik barangkali, ditambahkan saja ada door prize atau apa dia tertentu ya. Selanjutnya Fikri Ahmad Arofi. Fikri Ahmad Arofi, promo Ramadan. Promo hingga 70%. Iya. Promo Ramadan, promo hingga 70% untuk setiap t-shirt ya. T-shirt t-shirt baterai lemah. T-shirt baterai lemah. Iya ini ya. Artinya apa gitu ya. Oke, Andromedia. Nah,
Kalau ini dipakai nanti untuk di giant banner yang besar, mungkin ya, informasi yang panjang seperti ini ya, ini yang membuat orang, aduh, apa sih pemesanan online shop dikirim oleh kurir JNE, JNT, Ninja Express, nah, dan sebagainya. Ini sebenarnya sih kurang perlu. Kalau mau disebutkan, kadang sekarang tuh modelnya udah gambar begitu ya, nggak perlu ada ini, nggak perlu ada informasi seperti itu. Mungkin kerjasama pengiriman. Kita memang betul-betul kerjasama, yang ditampilkan logonya JNE, logo JNT, Ninja, begitu kan, mereka punya logo-logo ya. Bisa aja partner kerjasama, misalkan di situ, di sini ya. Oke, Fikri, seperti itu ya. Kemudian Juju. Oh iya, saya ingat ini Juju Amalia. Kenapa ya Juju masih pakai Word ya dikirimnya ya? Nanti diperbaiki barangkali kalau ada tugas lagi yang hampir sama. Ada dua yang pakai Word, tapi kan saya harus screenshot dulu supaya bisa tampil di sini ya. Ya. Kalau kita menggunakan artis atau apa, sebentar ini ya, Pak Chandra sedang nelpon saya, break sebentar. Ya Pak, halo. Oh, yang sudah di Pak, yang sudah di passwordnya. Oh ya, saya WA coba. Ya, sebentar. Ya, oke. Pak Chandra mau masuk kesulitan sepertinya. Barangkali pernah, sebentar ya teman-teman. Universitas. Aduh. Ya, oke. Kita lanjutkan, mudah-mudahan Mbak Chandra bisa masuk. Sebentar kita tunggu. Apa? Oh, tolong ini kembalikan ke Bulena ya. Hmm. Wah, ya, Pak Chandra masuk. Oke, Baik, Bapak udah masuk ya. ya. Selamat pagi, salam Oke. sehat buat kita semua. Mohon maaf, saya berlanjut dari pagi ada kegiatan meeting online dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi. Ya. Langsung aja tugas spanduk dan giant banner. Pengertian spanduk Ya. terlebih dahulu. Spanduk adalah dan giant banner
Giant banner ini terminologi bahasa Inggris yang umumnya adalah bisa billboard atau yang sifatnya spanduk yang ukuran besar. Dan apa maknanya spanduk dan billboard atau giant banner ini adalah media promosi, media atau tools, media salah satu tools sarana promosi yang bersifat fisik kalau di print tapi tetap bersifat digital. E-banner disebutnya, sekarang ada lagi muncul yang namanya e-banner. E-banner itu sama saja ya e-spanduk lah gitu, spanduk dalam bentuk digital ya. Tetapi sekarang memang masih ada karena berkembangnya dari awalnya tidak ada e-banner ya, jadi hanya ada spanduk dan billboard. Sebab itu yang disebut spanduk billboard adalah sarana media promosi yang secara fisik terlihat di kasat mata berupa pesan promosi sebuah produk atau bisnis perusahaan. Itu adalah mengenai spanduk dan billboard. Ya, jadi secara fisik harus kelihatan. Dan prinsipnya adalah harus eye catching. Eye catching itu eye, mata, catching, menangkap. Ya, sepintas pandangan, sebenarnya maknanya sepintas pandangan saja, mata menangkap itu spanduk yang bagus, banner yang bagus adalah mampu tertangkap oleh mata dari masyarakat yang lewat, di mana spanduk fisik atau giant banner itu berada. Nah, itu prinsip dasarnya terlebih dahulu. Dari prinsip dasar itu, maka kita menerjemahkan. Berarti kontennya itu tidak boleh terlalu banyak teks. Tidak boleh terlalu lengkap informasinya. Karena biar bagaimanapun, karena posisinya fisik di jalan, dan eye catching bukan saja bicara mengenai sepintas pandangan ditangkap oleh mata berupa narasi teks, tetapi adalah lokasi, ada di mana lokasi spanduk dan banner atau giant banner itu berada. Kalau yang disebut bagus adalah di traffic people-nya yang tinggi, bukan saja bicara jenis jalan, apakah main road, jalan besar, atau jalan yang jalan lingkungan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan lokal. Lokal ada lagi jalan lingkungan, jalan desa. Nah, ini mempengaruhi yang disebut eye catching. Memang tidak harus berada di jalan nasional, tetapi prinsip rumusnya adalah di mana traffic people-nya. Traffic people itu orang yang lalu lalang, yang berkumpul di situ, di daerah jalan itu, yang kita mau pasang spanduk atau billboard-nya itu, seberapa tingginya, seberapa besarnya. Jadi itu yang memang menjadi satu key points. Jadi selain memang eye catching itu mempunyai rangkuman, adalah selain tadi mengenai informasinya mudah ditangkap, kalau terlalu banyak teks jadi kecil, terus nggak bisa dibaca sambil naik motor. Masa suruh berhenti motornya, kita suruh berhenti, baca dulu, kan nggak mungkin. Sambil lewat, nangkep. Itulah yang disebut spanduk, tujuannya nyampe. Yang kedua, lokasi. Lokasinya harus ada di traffic people yang bagus, yang rame. Kalau bukan jalan desa, bukan berarti tidak ada traffic people. Kalau di jalan desa itu traffic people-nya bagus, why not? Tetapi bukan saja bicara traffic people. Yang ketiga, tadi mengenai eye catching, kuncinya, kata kuncinya, kemudian lokasi, kemudian yang ketiga, segmen pasarnya atas produk kita, kolerasinya masuk enggak gitu loh, nyambung enggak yang kita mau tempatkan di lokasi tersebut. Ya kan? Kalau kita misalnya lihat, misalnya ada spanduk kafe terkenal, coffee shop terkenal, ya misalnya SB yang dari luar negeri, taruhnya di jalan desa yang masuk dekat sawah itu, tapi sebetulnya di dekat apa namanya di situ kantor desanya ramai sekali.
Tetapi lokasi dari kafenya itu kan nggak ada. 10 kilo, 20 kilometer dari kantor desanya nggak ada. Mesti lari ke Yogyakarta-nya, di kotanya misalnya. Ya. Kalau di sini misalnya daerah apa itu, Karangampel masuk gitu ya. Masuk lagi ke dalam, kemudian masang spanduk mengenai apa coffee shop yang terkenal itu. Ya, saya tidak sebutkan namanya. Ya, sedangkan coffee shop-nya itu ada di mall CSB. Ya kan? Efektif enggak? Kemudian daya belinya yang keempat. Daya belinya itu cocok enggak dengan di mana kita pasang spanduk itu, daya beli atas produk itu cocok enggak? Kalau beli kopi 30.000 minimal, ya kan? Taruh di sana, ya artinya bahwa segmented ekonominya, we talking about business, kita nggak bicara mengenai strata sosial. Saya tidak underestimate semua masyarakat, tetapi kalau we talking about business, kita harus tepat, karena bikin spanduk itu pakai biaya. Printingnya ada biaya, kemudian biaya pasangnya ada pajak dari pemerintah perdanya, dari pemerintah daerahnya, ya, dan ada ongkos pasang. Itu lumayan mahal. Apalagi billboard. Katakanlah contoh billboard. Billboard misalnya kayak UCIC pasang itu sekali pasang printing bisa katakanlah di atas 500 printingnya saja. Kemudian biaya pasangnya itu hampir sama dengan biaya printing. Berarti sudah 1 juta lebih. Ya kan, belum pajaknya. Pajaknya kalau per bulan itu berapa, kalau per 3 bulan berapa, per setahun ya tinggal kali 12. Nah, itu pajaknya tinggi. Ya, berarti untuk on air, untuk berlangsungnya itu sah promosi melalui billboard atau spanduk membutuhkan biaya. Tapi kalau salah sasaran, maka terbuang percuma. Selain, nah perhitungan bisnis dalam promosi itu bukan bicara biaya fisik pembuatannya saja, tetapi biaya bisnisnya yang terbuang percuma waktunya karena salah sasaran. Efeknya, jadi bukan berapa kehilangannya, nilai kehilangannya itu adalah biaya spanduk, pembuatan banner atau billboard plus kehilangan momentum dari bisnisnya sendiri. Nah, itu yang tidak terukur besarnya. Jadi kalau biaya spanduk banner tadi mungkin 1,5 juta sampai 2 juta. Bayangkan, ya itu mungkin nggak setahun. Kalau setahun bisa 3 juta lebih pajaknya, contoh. Nah, itu perhitungan loss-nya, perhitungan ruginya itu bukan nilai value itu saja, plus kehilangan momentum dari bisnisnya itu sendiri. Ya, jadi tadi ada beberapa poin. Ya, ada 4 poin yang saya bilang mengenai key points daripada strategi membuat spanduk ataupun billboard, ya kan? Selain pengertian eye catching itu. Oke, jelas? Nah, kalau ditransfer ke e-banner digital, ini secara prinsip harus akan sama, yaitu harus eye catching. Gitu, eye catching. Ini bukan brosur, beda dengan brosur atau pamflet. Ya kan? Info, namanya info brosur, informasi lebih detail. Tapi kalau e-banner tetap eye catching, tetapi naruhnya secara digital. Nah, itu narasi juga sama, tidak boleh terlalu banyak, karena begitu istilahnya muncul di layar monitor atau di laptop itu harus bentuknya narasi yang singkat, padat, maksudnya tercapai message-nya, pesannya, yaitu pesan promosi, pesan produknya apa, ya kan? Jadi eye catching tetap ada. Hanya bedanya di lokasi.
ya di lokasi. Lokasinya karena ini digital, ya kan? Jadi lokasinya adalah berarti kalau mau publish sama perlu pertimbangan lokasi, hanya ada perbedaan, itu fisik, ini non fisik. Hanya non fisik adalah tetap perlu pertimbangan lokasi. Location itu adalah linknya di mana. Kalau kita cari linknya, naruh banner promosinya itu di followersnya yang disebut traffic people itu. Paham sekarang ya? Jadi tetap traffic people, tapi followersnya itu berapa? Kalau followersnya di bawah 10, kita naruh promosi di IG-nya tersebut, suruh bayar, ya saya nggak mau. Tapi kalau followersnya sudah 100.000 ke atas, 1 juta ke atas, wah, itu baru kita pasang promosi bayar, e-banner. Jadi yang disebut itu sama konteksnya antara fisik dengan digital. Dan key points-nya juga sama, hanya ada pergeseran sedikit. Itu bicara traffic people, ini traffic people-nya dimaknakan sebagai followers. Dan populer berarti website-nya, IG-nya, YouTube-nya, ya kan? Sebab itu kenapa ada YouTuber? Ya kan, sering ada iklan masuk di YouTuber. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kolerasi mengenai bisnisnya apa? Nah, ini agak bias. Jadi yang penting followersnya banyak. Kalau produknya, nah tergantung kalau sampai kelasnya produknya itu high end banget, misalnya udah kelas, kalau itu tas Gucci, Louis Vuitton yang dari, yaitu satu tas itu harganya bisa 100 juta, 500 juta katanya gitu ya. Nah, itu biasanya target promosinya nggak begitu. Sudah kelasnya atas lagi, beda. Nah, itu Pak, tapi jauh. Ya, secara umum itu produk yang disebut yang disukai oleh banyak masyarakat yang dibutuhkan, ya tetap sama untuk bikin e-banner tersebut. Oke, itu teori yang akan saya sampaikan. Jadi tidak banyak. Kemudian kita lihat dari hasilnya, dari eye catching itu, key points-nya. Coba kita lihat. Denny Aditya, MIWP. Denny Sel, terima servis handphone. Bergaransi software software dan hardware bisa ditunggu ya. Ini ada logo-logo brandnya. Servis handphone ada, oke, iya ya, saya rasa. Nah ini kan kalau bicara eye catching ya, sambil lewat orang sudah bisa baca karena tidak perlu narasi cerita ya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan ini udah bagus dari segi eye catching-nya. Nah, pengertian eye catching perhatikan mengenai font, jenis font daripada teksnya. Jangan yang susah dibaca. Ya, yang kemudian pewarnaan secara digital juga, jangan bias. Jangan bias. Yang paling bagus adalah di mana itu eye catching itu ya artinya ada teks yang artinya yang benar-benar istilahnya fokus ya. Ini udah cukup oke. Ya, Denny Sel sambil lewat orang oke. Ya, bergaransi. Nah, ini kata bergaransi, apakah cukup garansi? Bergaransi ini salah. Ya, hati-hati dalam pembuatan teksnya, kelebihan RA. Ya. Oke. Nah, kemudian ada yang kurang di sini. Apa yang kurang? Ada yang silakan di speaker dinyalain mic-nya. Ada yang kurang apanya? Silakan. Alamatnya, Pak. Hah? Alamat. Betul. Kalau kita pakai promosi, kita udah keluar biaya, terus kita nggak naruh channelnya, kemana bisa dihubungi? Maka nggak bisa eksekusi bisnis. Rugi besar. Karena tidak ada alamat maupun, alamat itu sekarang bagi saya tidak hanya bicara alamat di jalan,
Syekh Magelung, bla bla bla, ini enggak. Itu sekarang menjadi faktor kedua dalam pencantuman dari segi channeling, ya. Tetapi yang penting adalah konteksnya kemana. Alamat boleh disampaikan kalau memang bisa dicantumkan di spanduk, ya. Jadi bisa ditunggunya. Nah, ini kemudian tata letak. Satu tadi kelemahannya adalah belum adanya alamat, kontaknya di mana, ya kan? Apakah ada WA, ada website, ada alamat, itu cantumkan boleh saja, tetapi tidak harus jadi satu kesatuan. Untuk bisa eye catching, misalnya nomor WA-nya atau nomor teleponnya yang di kiri atas atau di kanan atas yang dimunculkan. Tapi alamat bisa di bawah software dan hardware. Bisa ditunggu. Nah, pengertian bisa ditunggu dengan garansi. Nah, apakah bisa dijadikan satu? Ya kan? Jadi pola eye catching juga di dalam textingnya itu grouping yang diperlukan supaya menghemat space. Seperti itu, ya kan? Nah, kemudian gambar daripada handphone yang di bawah dan yang di atas. Kalau kita lihat di laptop di kanan atas dan di kiri bawah. Apakah perlu dua? Apa cukup satu yang di kiri bawah? Bagus sekali. Nah, sehingga posisi daripada yang gambar kanan atas itu bisa diganti dengan apa yang perlu disampaikan informasinya, yaitu channel teleponnya, WA-nya, yang ini yang bisa disampaikan. Ya kan? Kemudian bisa ditunggu. Nah, ini bagus, bisa artinya ini apakah bisa dijadikan satu dengan garansi dan bisa ditunggu. Kan lebih singkat. Tidak harus berbahasa seperti bahasa Indonesia yang kita mau ujian bahasa Indonesia, ada bergaransi, harus lengkap. Tapi punya textingnya punya meaning yang langsung deliver message-nya, artinya. Jadi teks yang bermakna langsung bisa terdeliver. Garansi dan bisa, dannya pakai simbol saja dan bisa ditunggu. Seperti itu. Kemudian yang di kanan bawah itu bisa disampaikan mengenai alamat dan mengenai IG sosmednya. Tapi IG sosmed ya itu perlu sekali apakah mau digabung di situ atau mau digabung di nomor WA. Dipisah alamat sendiri secara fisik di bawah, kanan bawah, nomor handphone atau WA di atas dengan IG, itu bisa saja. Atau yang di atas hanya WA dan telepon, yang IG di bawah dengan alamat. Itu bisa seperti itu. Sehingga ini pun masih bisa lebih eye catching. Di situ loh yang ini. Nah, mengenai Samsung, Mobile, Lenovo, nah ini boleh juga. Tapi sekarang rasionalisasi. Apakah BlackBerry memang masih menjadi produk yang memang bisa atau memang kita hapus saja? Sehingga ya dah hanya terwakilkan aja pada brand yang populer. Iya kan? Kalau ini bicara Android ada logo di kanan atas, ya mestinya juga ada iOS, ya kan? Kan seperti itu. Bisa juga di sini di kiri atasnya logo Android, ya, logo iOS. Artinya terima HP logo Android, logo iOS. Ya. Atau yang di bawahnya Samsung Mobile, Lenovo, LG, Nokia memang masih ada. Saya rasa perwakilan ada yang top saja. Bisa dijadikan 4. Ya, atau 5 paling banyak. Ya, Samsung, Lenovo, LG, Nokia, iPhone, Xperia. I don't know Xperia ini artinya populer tidak, pasarnya banyak tidak. Kalau tidak terlalu banyak, skip it, lupakan itu dulu supaya logo-logo ini semakin besar dan semakin eye catching. Xperia tuh ini apa ini? Sony atau Sony ya? Oke. Ya. Nah, ini tergantung dari ininya, coba saudara lihat.
kebutuhan pasarnya tinggi enggak, ya. Atau orang juga nggak akan lihat di bawah, jadi cukup dengan logo sebenarnya yang lagi top apa, gitu. Nah, kalau misalnya yang Oppo dan yang lainnya nggak masuk kan di sini? Ya, yang lagi banyak populer konsumennya apa? Ya kan, kalau misalnya LG lebih sedikit pasarnya daripada Oppo atau Nokia lebih sedikit, saya sih lebih cenderung tampilkan logo Oppo atau logo apalagi tuh yang yang lainnya, ya kan? Oke, itu aja. Next, Pak. Wulan Agustina, warung sembako Al-Mukni menyediakan berbagai macam sembako, ya. Kemudian beras, gas LPG, gas LPG dan lain-lain. Ada selnya, pulsa, kuota, token listrik dan lain-lain. Ya, ini namanya kan Al-Mukni, warung sembako, tetapi ada jualan pulsa dan kuota token listrik yang berbeda dengan sembako. Ya kan? Bisa saja mau diangkat warung sembako, boleh deh, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian Al-Mukni. Nah, di sini menyediakan berbagai macam sembako, titik 2, beras, gas LPG. Jadi sembakonya, ini gas LPG, pulsa, token itu termasuk kategori sembako. Ya kan? Disebutnya kalau ini, jadi agak rancu juga. Nah, ini yang menjadi kata sembako yang di bawahnya ini, ya kan? Apakah tidak disebut lagi? Kalau nama warung sembako bisa saja untuk mengangkat, tetapi juga menjadi persoalannya ada kuota, token listrik, gas. Nah, ini. Ada pendapat dari rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi? Apa yang bisa diperbaiki? Ini kalau pakai spanduk agak kesulitan, ya, karena tata letaknya perlu diperhatikan terlalu lebar ke bawah, ya kan. Kemudian dari segi gambar, foto, ini begitu diangkat ke atas, karena spanduk kan ke atas, minimal 5 meter di atas kepala kita, ya kan. Ini akan tidak kelihatan ini representasi daripada produk sembakonya, ya kan. Nah, kalau yang namanya jualan sembako itu kan sangat umum sekali. Kalau bikin spanduk kena biaya sendiri. Kalau kena biaya, kalau tidak memberikan satu efek supaya orang datang beli, kita mampu menjual efek dari promo spanduknya ini, ya kita rugi lagi di biaya spanduk dan biaya momentum peluang bisnisnya. Ya, jadi apa kelebihannya? Jadi kalau misalnya warung sembako Al-Mukni, ya tidak usah menyediakan berbagai macam sembako. Beras tipe apa, harga sekian. Ambil salah satu contoh di sini. Ya, kalau perlu Al-Mukninya yang nggak usah ditampilkan di atas, tapi di bawah. Di atas Wulan AGSTN 28 di sini. Ya, jadi warung sembako, beras tipe ini harga sekian, itu harga itu Anda mesti observasi harganya benar-benar murah. Gitu kan. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga gas, pulsa, jadi nggak usah disebut. Nah, ini Al-Muknisel. Ya, kalau mau warung sembako dan pulsa. Ya, oke. Tetapi ini secara core bisnisnya, apakah pulsa secara fisik masih? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi yang dari teman-teman. Next, Pak. WA-nya sudah ada, betul.
ini kemudian Kampung Media dari Rika Agustin. Pusat Pembelanjaan Buku. We proud to present Bazar Buku Back to Campus. Ada pendapat? Oke, kalau nggak ada saya sampaikan bahwa ini secara eye-catching, kampung medianya kecil, maksudnya pusat pembelanjaan buku, kampung medianya ini apa yang mau di deliver pesannya, yang mau dikirim pesan ke masyarakat itu sebenarnya apa? Offering Book Friday Sale yang menjadi untuk eye-catching utama, atau bazar bukunya, atau kampung medianya. Ini ada 3 spot yang bisa mengacaukan pandangan mata. Ambil salah satu yang besarnya apa? Misalnya offering yang Book Friday Sale, ya kan? Kemudian kampung media, maksudnya kampung media ini perusahaannya atau apanya ya yang saya rasa tidak perlu dikedepankan itu, ya kan? Orang hanya sekarang melihat adalah bicara harga. Oh, ada sale. Gitu kan? Di situ. Oh, siapa? Oke, mau Gramedia kek, mau Kampung Media kek. Saya nggak peduli, yang penting bukunya lagi sale. Jadi, apa kampung media yang diutamakan? Jadi tidak perlu di atas. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian apa yang di-sell tuh bukunya? Buku import, buku anak SD, SMP, kalau kayak gini hanya kampus. We proud to present bazar buku. Ya kan? Nah, ini kalau ini ada 2 konteks yang sebenarnya terbuang antara Book Friday Sale dengan bazar buku. Ya. Kalau itu Book Friday-nya dihilangin aja. Ya kan? Bazar buku, ya kan, we proud to present-nya nggak perlu lagi, ya kan, up to 50% bazar buku, gitu kan. Nah, ini mau back to campus berarti hanya buku-buku perguruan tinggi. Nah, itu paham ya. Jadi sebenarnya kampung media bisa dirubah, tidak perlu jadi main utama, tapi Book Friday dan bazar buku bisa dijadikan satu. Ya, itu. Nah, diramu lagi teksnya jadi satu, ya kan? Tidak perlu terlalu we proud to present, kami bangga to present. Itu masyarakat kan nggak peduli, yang penting bicara pricing. Gitu kan? Nah, ini kadang-kala kita terjebak kepada eksklusifme daripada keahlian. Itu. Jadi karena kita ini misalnya orang desain, jadi kita mesti ada we proud to present-nya. Nah, ini sebenarnya di bidang bisnis, di promosi, tidak begitu diperlukan. Yang utama adalah apa yang masyarakat bisa cepat bisa datang. Tujuan, ingat tujuan balik, jangan lupa, jangan bicara mengenai keindahan saja. Ya, the end of marketing, kalau marketing itu tidak bisa menjual, maka matinya sebuah pemasaran, sama dengan promosi turunannya. Kalau promosi melalui spanduk itu tidak berujung kepada efek penjualan atas bukunya, maka promosi ini mati, gagal. Ya kan? Kemudian, nah oke, karena ini bazar ada periode 7 sampai 17 Mei, Senin sampai Jumat, tapi kenapa ada Friday ya? Sedangkan saya pikir hanya Friday-nya doang 1 hari. Ternyata ada interval. Jadi lebih baik Friday-nya hilang barangkali, bazar buku. Paling tepat. Ya kan? Sell sampai dengan jadikan satu, nggak usah up to. Sell up to. Atau pakai bahasa Indonesia. Sell sampai dengan 50%, 70%. Kalau sudah sell nggak perlu off lagi. Ya. Atau bolehlah itu karena kecil, OFF. Ya. Jadi itu, Saudara, ya Senin sampai Jumat lapangan parkir UIKIC. Oke. Ya.
Nah, ini bicara perguruan tinggi kalau memang bukunya perguruan tinggi. Tapi kalau kita ingin ngadain basarnya untuk anak SMP, SMA, maka kita harus menuliskan, ya, SD, buku SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau IT. Next, Pak. Ini dibuat Fikri Ahmad Arofi, ya, belanja dari rumah. Di rumah aja, belanja dari rumah. Oke, distro Andromeda, ya, promo Ramadan. Bagaimana? Ada pendapat? Oke, kalau tidak ada, saya mau masuk ke pendapat saya di mana ini udah bagus, ya. Ya, ini berarti giant banner kalau dilihat ini bisa artinya billboard atau nanti bisa giant banner seperti ini, betul. Tetapi dalam tata letak, ya, di atas kan sudah dicantumkan di rumah aja, tagar belanja dari rumah, ya kan, Bistro Andromeda. Nah, sebenarnya kalau yang pendapat saya, pada saat di atas kiri atas itu sudah ada tagar, langsung di kanannya tempat distro Andromeda ini saya cantumkan kontaknya. Ya. Kata teks pemesanan bisa melalui online shop atau hubungi nomor ini nggak usah lagi. Sepanjang itu. Kan katanya sudah ditagar, pesan di rumah aja, belanja dari rumah. Ya, nggak usah ada kata pemesanan bisa melalui online shop. Atau, nah, bisa saja langsung, ya kan, mau apa? Online via WA nomor sekian. Kan sudah ada tagar di rumah saja, belanja dari rumah. Ya, call atau WA ke nomor tersebut. Kan jadi gede di sini, di tempat bistro. Dan nyambung dengan tagarnya tersebut. Paham? Jadi ini bisa jadikan tempat ganti distro Andromeda di bawahnya. Pemesanan online shop dikirim via kurir ini. Oke, ini bisa menjadi message di bawah saja. Ya. Seperti itu. Ya. Mungkin bisa ditambahkan online order promo Ramadan yang tadi, nanti call atau WA 089 bla 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 bla. Jadi itu. Ya. Next. Ya, Juju. Wah, ini Instagram Vision-nya. Wah. Oke. Best choice. Limited over. Ini apanya nih yang mau disampaikan? Ya, promo gadisnya atau ibu-ibunya, fashionnya, yang mau ditawarkan apanya nih? Memang ada Instagram fashion, tetapi jenis produknya apa? Jadi kalau terlalu general, ya kurang ditarik, lebih kecil ke fokus produknya. Nah, itulah yang disebut business promotion. Ya. Jadi apa? Night dress atau gaun malam, gaun apa yang mau ditampilkan seperti yang sebelumnya ada kaos seperti itu, ya kan? Nah, kemudian ini limited over, orang zaman sekarang nggak peduli mau limited over, yang penting secara kantong cukup, ininya bagus, murah, seperti itu. Mau limited, mau unlimited, ya kan? Nah, jadi fokuslah kepada produknya yang mau dipromosikan, ya kan? Nggak perlu orang sebesar ini, gitu kan? Produknya apa? Kemudian promonya apa? Kalau Instagram Fashion kan nanti untuk menuju ke sini, ya. Klik di sini untuk menuju ke sana, ya kan? Juni 8 2020 apa?
apanya. Ya, nah ini jelas ya, Juju, agar dikoreksi. Ya, lanjut. Jadi nggak perlu best choice, limited over, ngejual kata-kata yang yang jauh di awang-awang, itu lebih baik diganti kepada fokus apanya yang memang kita mau promokan. Sell berapa persennya, harganya, produknya, seperti itu. Masker psikologi apa ini? Ini kok ngebiur ya? Promo Ramadan buy 5 get 1, pembelian khusus di Shopee. Ya ini ya rugi ya kalau sekarang jualan masker pakai spanduk, biaya spanduknya saja ya, kecuali digital. Dan belanja sekarang ini masih tata letak eye catching-nya masih perlu diperbaiki banyak nih Tria. Ya, kalau bisa ganti produk untuk belajar membuat narasi spanduknya, dan tidak bicara pembelian khusus di Shopee, karena online store itu dia punya suatu strategi promosi sendiri. Ya kan, kalau kita yang mempromosikan karena kita buka lapak di sana, ya kita rugi, gitu kan. Ya, kecuali produk kita strong, kuat, cantumkan, misalnya master ini apa namanya, klik di Shopee apa nama perusahaannya yang supaya bisa nama ini kan lapaknya atau apa ya, supaya larinya ke lapaknya saudari Tia. Jadi itu kalau nanti cuma masuk ke Shopee, searching lagi masker, terus kliknya punya perusahaan yang lain atau lapak lain, ya rugi kita. Ya, kemudian ini buat apa nih yang hitam kanan belanja sekarang? Ya, ini nggak ada guna. Kalau mau message belanja sekarang, ya kata belanja sekarangnya tinggal diambil saja mau kata. Tapi belanja sekarang bahasanya kurang pas. Oke? Ya, jadi ini perlu diperbaiki cukup banyak. Next. Raselina Devi Madiana. Oh, ini tentang UCIC, Technopreneur University. Ini giant banner ini pasti, bukan spanduk. Kalau spanduk ini nggak akan bisa. Ya, ini nggak akan bisa. Kalau spanduk. Nggak boleh kalau spanduk karena terlalu banyak juga teksnya. Kalau giant banner, oke. Tetapi ini ayo daftar sekarang juga nggak ada satu dorongan kuat untuk daftarnya bagaimana. The way. Informasi kekurangannya adalah informasi channelingnya kurang kuat. Nomor telepon, sosmednya tidak ada yang di bawah UCIC. Kemudian kalau toh sudah ada UCIC di atas, jangan terjadi pengulangan kalau bisa di sini. Kata di bawah UCIC Jalan Kesambinya, cukup UCIC-nya hilang, di sini kasih logo location yang di Google Map itu, yang simbol ini, Jalan Kesambi 20-nya, terus IG-nya sekian-sekian, jadi kata UCIC-nya juga hilang yang di bawah itu. Ya kan? Nah, kemudian channeling-nya bagaimana? Apakah yang sekarang tagar gerakan PMB online yang didahulukan, atau di kanan di sini kalau mengenai Technopreneur University-nya, ya ini apakah diganti dengan sekarang ini lagi orientasi PMB, tagar atau call kemana, atau klik kemana, call me UCIC-nya boleh dipakai di atas, ya kan? Di kanan atas tetap, ya kan? Tetapi tagline daripada Technopreneur University kita bisa robah, atau mau tetap di situ bisa, masih ada space yang antara logo Universitas Catur Insan Cendekia dengan teks fakultas bla 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 di sini bisa di tengah ini. Ya, di tengah di bawah kata Catur Insan Cendekia. Ya, di atas, Pak. Di
Di atasnya fakultas, tulisan fakultas. Di bawah catur insan cendekia. Nah, di sini bisa dituliskan channelingnya, daftar online, klik ini atau call via WA atau dan seterusnya di sini. Bagus pakai tagar karena sekarang lagi populer. Ya. Oke. Ya, jadi ini sudah cukup tapi ada beberapa kekurangannya. Nah, ini juga terbuang nih penerimaan mahasiswa baru ini ya. Nah, apakah ini jadi addressing-nya di sini? Betul, dinaikin penerimaan mahasiswa baru, di tetap foto ini, tetapi Jalan Kesambi 202-nya ada di sini, sehingga di sini juga kosong. Ya kan? Bisa jadi tagline Technopreneur University di bawah sini, ya kan? Call me UCIC, mau di atas kanan atau di sini. Nah, di kanannya bisa digedein tagar mengenai PMB online atau how to tahapan untuk online daftarnya. Bisa di kanan. Ya. Bisa diperbaiki, diralat. Satu lagi. Ya, ini Anissa Mutiara. Ini kalau bicara, nah ini spanduk. Stay home. Ya, daftar UCIC dari rumah saja. Ini tagarnya sudah bagus. Ya, tagarnya sudah bagus, tetapi masih studi from home, tidak ada UN, juga belum tentukan undanganmu, walau tetap tinggal di rumah, Anda bisa daftar ke UCIC via online. Syarat mudah, tidak pakai ribet. Ya, ini betul. Kalau di online, IG masih betul. Tetapi kalau di spanduk, kata-kata ini mesti disaring lagi, dijadikan lebih singkat lagi, ya, yang tadi, supaya lebih simpel, mungkin menjadi 2 baris, paling banyak 3 baris. Jadi, tapi jangan dikecilin pengertiannya, ya kan? Masih study from home-nya bisa hilang, ya kan? Tidak ada UN, masih juga belum tentukan. Nah, ini barangkali bahasa tidak ada UN masih juga belum tentukan, bisa dirubah, gitu kan? Ya, bebas UN, masih bingung pilihan, nah, kan jadi lebih singkat. Bebas UN, bingung pilihan, kan seperti itu. Bingung pilihan universitas pilihanmu, atau bingung pilih universitas, nah ini lebih singkat. Nggak usah lagi walau tetap tinggal di rumah, karena sudah ada tagar dari rumah aja. Ya, paham? Nah, ini bisa langsung pakai tadi. Bingung pilih universitas, bisa daftar ke UCIC via online, lebih gede. Itu tinggal 2 baris tapi gede. Ya kan? Ya, syarat mudah tidak pakai ribet, boleh dipakai. Seperti itu, jadi lebih singkat textingnya. Ini yang saya maksud tadi eye catching ini. Ya, jadi ini dirubah oleh, silakan Anissa supaya belajar. Stay home. Ya, ini gede sekali. Nah, bagus sih eye catching-nya. Tetapi kalau lebih dimanfaatkan untuk ini bagus sekali nih ilustrasi ini. Ilustrasinya gambar blackboard, kemudian tulisan pakai kapur berwarna. Ya, ini bagus. Tapi stay home-nya agak kebuang maknanya. Ya. Ya, ini terlalu salah juga tidak, tetapi kalau bisa misalnya dicoba stay home-nya dirubah ya ke apa? Tagar atau ya ini 2 kata ini gede, bagus sekali. Cuma dipikirkan apakah stay home diganti dengan daftar UCIC. Bisa tuh. Dicoba ya. Jadi daftar UCIC. Ya, di bawahnya tagar dari rumah aja. Nah, berarti yang tadi bebas UN apanya di sini itu jelas sekali. Atau PMB online di atas.
yang menggantikan teks daftar UCIC dari tagar dari rumah saja. Dengan di bawahnya website. Ya, seperti itu. Pengulangan kata pendaftaran mahasiswa baru dengan PMB juga jangan terjadi. Ya, apakah boleh pakai satu saja pendaftaran mahasiswa baru, kata PMB-nya hilang, karena PMB orang belum tentu juga ngerti, gitu kan, seperti itu. Tagarnya, iya, oke, saya rasa ya kampus nggak ada, nggak harus juga sih, ya. Oke, saya rasa ini bagus, dan itulah pengertian spanduk. Ini yang terakhir dari Anissa. Sebelumnya giant banner, ini spanduk, jadi pas sekali untuk ilustrasinya dan koreksinya sudah saya sampaikan seperti itu. Demikian saja untuk hari ini, saudara-saudara. Terima kasih, semoga semua berjalan lancar minggu depan menghadapi UTS, tetap tenang, kemudian sudah ada prosedurnya, tidak terlalu berat di dalam menghadapi ujian, dan juga tetap sehat buat saudara dan keluarga semua. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dadi. Suaranya hilang ya Pak Dadi? Pak Sudadi nggak ada suaranya.